Saya baru saja mewawancarai tadi Saka Tatal beserta kakaknya, Helis. Kemudian juga lihat Liga Akbar yang hari ini yang eksklusif membuka maskernya. Yang sebelumnya tidak pernah membuka masker dan ia mengatakan bahwa saya telah mengatakan kebohongan pada waktu itu dan saya berkomitmen untuk mengatakan kebenaran ke depan. Saya paham bahwa apa yang disampaikan oleh keduanya ini bukan hal yang mudah. Saya pernah di BAP dan saya merasakan hal tersebut. Apalagi mereka yang sudah mengalami masa hukuman. Termasuk juga Liga yang beberapa kali kemudian juga ada di pengadilan. Dan kemudian mengatakan apa yang bukan ia ketahui, apa yang bukan ia yakini, dan apa yang tidak seharusnya ia katakan. Saya ingin ke Bung Reza. Bung Reza, tentu Anda mencermati. 1 jam persis saya menggali dari kedua narasumber ini. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bung Reza? Saya tidak terlalu kaget. Kenapa? Di program Rakyat Bersuara kurang lebih 3 atau 4 pekan lalu, saya sampaikan simpulan psikologi forensik bahwa barang yang paling potensial merusak proses penegakan hukum, barang yang paling potensial merusak pengungkapan fakta, tak lain tak bukan adalah keterangan manusia. Baik itu keterangan dari pelaku maupun keterangan dari saksi. Malam ini terindikasi kuat bahwa simpulan psikologi forensik itu semakin akurat. Izinkan saya untuk sanksi, bahkan menaruh kekhawatiran yang sangat mendalam, bahwa adakah kemungkinan lagi-lagi kasus Cirebon ini merupakan ilustrasi betapa pengungkapan kasus terlalu mengandalkan pada keterangan pelaku ataupun saksi. Ada data yang menunjukkan bahwa sebutlah kasus salah tangkap diperkirakan hanya pada kisaran 4-6% saja. Jadi kalau kita bayangkan di dalam lembaga pemasyarakatan ada 1.000 orang, maka yang salah tangkap, orang-orang yang berada di dalam lapas padahal semestinya tidak berada di sana, hanya 4-6% saja. Tapi penderitaan manusia akibat salah tangkap bukan persoalan statistik. Tidak bisa diangkakan, tidak bisa dipresentasikan. Oleh karena itu, penderitaan, kehilangan, waktu yang tidak pernah kembali, kepercayaan diri yang anjlok, kepercayaan terhadap negara yang runtuh, sungguh-sungguh mahal kompensasinya. Tapi saya mengatakan begini, Bung Reza, bagaimana kemudian dengan peradilan yang sudah dilakukan di 3 tingkat peradilan? Ya, ada yang 2, ada yang 3. Apakah mereka juga terindikasi, saya harus katakan nih, kekhawatiran ini, peradilan sesat? Mas Aiman, saya tidak punya pilihan kecuali tetap mencoba semaksimal mungkin menghormati dan mencintai lembaga penegakan hukum. Wabil khusus Polri. Dengan semangat semacam itu, dengan semangat semacam itu, saya ingin menawarkan adanya definisi baru tentang profesionalisme kepolisian. Terkait dengan peninjauan kembali. Kalau selama ini kita memahami bahwa peninjauan kembali mensyaratkan adanya novum, bukti baru, dan mencari bukti baru itu adalah tugas terdakwa. Luar biasa susahnya. Tapi saya memohon kepada otoritas penegakan hukum, mobil khusus Polri, lakukan uji saintifik kembali ke titik hulu. Ke titik hulu. Karena boleh jadi justru Polri yang selama ini mengatakan kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik, sikap semacam itu sepatutnya direalisasikan lewat eksaminasi ke titik hulu. Agar apa? Siapa tahu akan ditemukan novum di sana. Siapa tahu akan ditemukan bukti baru di sana. Dan seandainya ditemukan bukti baru atau novum itu, maka Polri lah yang mengajukan, yang menggerakkan proses PK. Kalau proses PK digerakkan oleh pihak terdakwa, saya khawatir ujungnya akan ada pihak yang dipermalukan. Akan ada lembaga negara yang dicibiri oleh masyarakat.
Tapi sekarang sebaliknya. Kalau PK itu digerakkan oleh novum, oleh bukti baru yang justru disodorkan oleh Polri, sekiranya ada, ini akan mengundang simpati dan respek luar biasa. Dan itu dari mungkin untuk masyarakat dilakukan. Izinkan saya untuk berterus terang, Mas Aiman. Ke Posko Presisi saya sampaikan hal ini. Dan saya tulis di WhatsApp saya. Saya bersumpah, kalau ini yang ditempuh oleh Polri, saya akan menjadi orang pertama yang mengaturkan rasa hormat saya kepada institusi Polri. Itu sumpah saya ke Posko Presisi. Baik, saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, saya tadi menggali dari kedua pihak, dan tentu saya yakin bahwa siapapun yang menonton pada malam hari ini pasti punya kekhawatiran. Jangan-jangan apa yang selama ini kita dengar, apa yang selama ini kita saksikan pada kejadian 8 tahun lalu, itu adalah hal yang salah tangkap, salah hukum, dan seterusnya. Bagaimana Anda menanggapi ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat saya buat Pak Agus, Adinda Saka, Ali Akbar, pengacara Yudia, Pak Riza Indragiri, dan Pak Boris. Baik, pertama, kalau tentang tekanan mental, bukan saja dialami oleh Ananda atau Adinda Saka. Anak saya juga itu Dokter Rizka itu sampai sekarang itu pakai masker. Dia praktik di rumah sakit pakai masker juga karena bapaknya dibully tiap hari. Tapi saya katakan bahwa kebenaran tidak harus memperdulikan bully. Tapi pendalaman materi yang saya yakin itu yang saya lakukan. Pertama, saya akan runut dulu. Anda punya data baru kan? Saya bicara by data. Saya kumpul ini. Pertama, ada oknum pengacara yang berbicara bahwa keluarga almarhumah Vina dan almarhum Eki tidak pernah memberikan kuasa kepada seseorang, termasuk saudara Yosi Ahdian. Saya hari Kamis yang lalu datang secara khusus ke Polda Jabar, bertemu dengan petugas posko atau hotline terkait dengan Vina dan Eki. Saya memberikan data yang saya punya. Jadi saya bukan disupport oleh polisi datanya, terbalik itu. Karena saya wartawan 12 tahun, saya paham. Tapi semua saya katakan dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Ini data yang saya temukan, mohon dilihat ini, bahwa ini gelar perkara khusus yang dilakukan di Polda Jabar, dan yang paling belakang ini, mungkin dia perlu melihat ini, Pak Agus, ini adalah saudara Yosi Ahdian. Sebentar, saya bicara dulu. Nah, Anda kalau saya ngomong, tadi Anda ngomong saya nggak ngomong, jangan terlalu jangan terlalu lebay ya. Ini foto yang bisa, loh saya nggak boleh sebut nama Anda. Tadi kan Anda menyebut nama saya suruh melihat, saya belum melihat nih. Apa itu foto? Tadi kan sudah, Anda kan bilang, lihat nih Yudia. Nah, nanti saya kalau belum saya melihat. ngomong terlalu keras, gitu. Dibilang saya menginterogasi. Lihat saja lah korelasinya apa gitu. Iya, dengar dulu dong, makanya kamu dengar ngomong saya. Kamu ngomong ini, tidak saya dengar. Ya, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi itu? Saya ini paling mau slow, paling mau tegang, mau juga semua. Bukan hanya jadi untuk gini, kepentingan pribadi. Udah saya terusin lah, saya terusin. Ya, ini foto belakang adalah dalam permasalahan foto belakang adalah posisi Yosi Ahdian. Saya cross check ke Polda Jabar, benar ini gelar perkara. Artinya terbantahkan keterangan dari saudara Marliana, kakak kandung almarhumah Vina dan Eki. Satu poin. Poin yang kedua, saya hari ini agak kaget juga dan saya akan tanya kepada Pak Agus. Pak Agus, Bapak ini benar ini pengacaranya Saka Tatal Pak? Mohon dijawab aja Pak. Karena saya katanya saya tidak boleh berdialog dengan narasumber kita adik-adik ini karena terlalu interrogatif. Padahal saya tidak gitu. Masih Bapak pengacaranya Pak Saka Tatal? Adinda Saka Tatal?
Kira-kira saya hadir di sini Enggak, saya tanya dulu Pak. Karena nanti ada berujung nih Pak. Bapak jawab aja. otomatis Oke. saya kesini Baik, pasti terima pengacara. kasih, Pak. Kita kan bukan kacang. Nah, begini Bapak. kaleng-kaleng Begini juga, rekanku. gimana sih Enggak, kita logikanya? enggak bilang kaleng-kaleng Pak. Jangan sensitif semua lah kita Pak. Bukan. Jangan sensitif semua, Saya tenang-tenang ini aja. udah seumur ini Mas. Saya itu sudah Iya, 68. Bang, aku mau Kalau nanya, kesini aku mau ngomong. dipertanyakan kuasa bukan kan aneh gitu Kalian loh. datang sini kok sensitif semua ini. Oke, silakan, Nyantai lanjut. aja Bang. Gini, hari ini beredar video bahwa Farhad Abbas ya sudah marah-marah kepada Titin, pengacaranya Saka Tatal. Dan dia akan bongkar semua dan akan berikan data kepada Otto Hasibuan. Otto Hasibuan sudah preskon kemarin. Saya bingung ini. Yang megang Saka Tatal ini Otto Hasibuan Pradika atau Farhad Abbas dengan temannya Krisnamurti. Abang grup yang mana? Itu yang mau saya tanya. Grupnya Farhad Abbas kah, Titin kah, atau Otto? Itu yang saya mau tanya. Sebentar Bu, saya tanya dia Bu. Ibu nggak tahu itu Bu. Saya tanya orang hukum. Abang Jangan-jangan yang Ibu mana tahu Bang? nih. Silakan Pak. Biar saya jelasin. Paksakan jawab aja dulu. Abang yang mana Bang? Sudah. Jadi gini, kehadiran saya mendampingi Saka Tata itu tadinya terpanggil. Saya selama ini kan diam juga. Saya tidak pansos. Dengerin dulu saya mau Tunggu dulu, bicara. terpanggil yang mana nih? Sebentar. Abang dapat kuasa baru lagi? Saya kan menerangkan. Coba Bang. Saya hadir di sini, hadirnya mendampingi Saka Tata, walaupun saya tadinya diam. Tapi ketika melihat perkembangan perjuangan Bu Titin dibully, saya mencoba menawarkan diri untuk ikut membackup. Dan ketika Saka Tata dipanggil ke Polda, Bu Titin dan bersama Saka Tata, betul ya, saya dan datang kuasa. Cuma ketika itu kemudian muncul teman-teman dari Jakarta. Akhirnya bergabung. Jadi saya bersama Bu Titin, bersama Farhan Abbas, satu tim. Cuma di tengah jalan ada dinamika, untuk saya itu silakan saja. Selama ini satu tim bersama Pak Farhad Abbas, bersama Krisnamurti. Oke, Cuma boleh mungkin saya di tanya tengah dikit, jalan Bang? ada Boleh saya dinamika. tanya dikit, Sebentar, belum selesai saya. Belum Bang. Nanti habis waktu Bang. Ketika ada dinamika, ada perbedaan pendapat, ya bagi saya di belakang aja. Tapi hari ini saya diminta Bu Titin untuk mendampingi Saka Tata. Oke. Tapi Oke. saya terpanggil, Oke, memang saya terusin, perjuangan Bang. Bu Titin Saya itu terusin, Bang. luar biasa, yang saya justru sekarang tuh bersyukur, saya tuh ngefan Pak Aiman dari dulu bahwa hal-hal yang seperti ini tidak menutup kemungkinan, bukan yang pertama kali. Saya itu kalau boleh cerita, mohon maaf nih, seumur hidup tidak pernah melamar kerjaan. Dia bukan Ya. kau. Sekarang gini, Aduh, nggak kita nangkep. lihat permasalahan Bang ini. Aiman, saya Ini kira ini pandangan substansinya hukumnya terlalu seperti jauh. apa? Jadi gini, saya bicara Ya, ini, izin. gini Ya. ya, Ya. saya bicara Sebentar, ini Pak, sebentar. merunut. Ya, saya minta izin. Kasih ya. kesempatan saya Kita dulu. kesini Ya, itu sedikit, silakan. untuk memberikan pandangan hukum. Ya, bukan menyalahkan lawyer ini. Kalau tidak Ya, jelas legal standingnya, itu yang Anda lakukan. gimana sih Anda ini Kita tidak jelas pandangan legal hukum. standingnya? Ya, sekarang Anda tadi Saya- bilang sudah mengatakan bahwa klien saya Liga Akbar Iya. sudah dilaporkan. Mana buktinya? Baca aja media. Ya, mana buktinya? Ya baca media. Media itu bukan bukti. Jadi apa? Tapi STPL-nya mana? Udah berat kau ini. Ini Nah, media ini. Ini mana media. STPL-nya? Ini media. Jangan cuma Kalau Anda kau ngomong. tidak ngerti keluar kau. Buktinya mana? Ini media ini. Oke, Buktinya mana? baik. Mana? Nanti Rakyat kita akan- bersuara ini Buktinya adalah mana? media, dan kalau Anda tidak percaya media, Anda tidak usah ikut di sini. Anda seorang lawyer. Kita berdebat. Bicara itu harus Anda sesuai dengan ini. fakta, Baik. dengan bukti. Gimana Artinya sih belum, bicara? STPL-nya mana? Makanya Anda, Ya. aduh. Artinya begini, artinya belum. Sebentar Bang. Kalau sebentar, Bang. baru Sebentar, kalau baik, baru sebentar, baru sebentar. masuk TV beginilah. Pusing saya. Artinya begini. Berarti memang belum Anda ada ratingnya pelaporan kecil itu. ya? Turun ya? Anda belum terima itu Ya, ya. kalau Anda Belum tidak terima. senang dengan debat yang begini, bantah nanti dengan logik. Aku merunut Sekarang ini. saya mau nanya, Ya udahlah, mana saya nggak mau dengerin STPL-nya kau lah. mana? Oke. Oke. STPL-nya mana? Nah, Oke, Katanya Bang. itu sudah dilaporkan. Berikut Bang Yudian, nanti adalah- Bang. Silakan. Berikut adalah tentang Saka, Adinda atau anakku. Bahwa silakan abang yang jawab nanti. Mohon maaf Pak Aiman. Enggak, saya mau bertanya. Keberatan kalau Pak Rasman menanyakan. Bukan Enggak, ke dia, enggak. Bapak. Ke Bapak Ke aja. Bapak saya tanya. Saya sudah sampaikan ke Pak Rasman, jangan ke Saka. Saya dapat data, Tapi kalau Saka mau menjawab silakan. benarkah Saka Tatal ini pernah mengajukan pembebasan bersyarat dan mengajukan gerasi? Saya ingin tahu. Itu ranahnya Bu Titin, Pak.
Ya. Saya Apa kaitannya? Tapi Bung satu Rasman? tim. saya satu tim. Enggak, tapi sebentar, kan saya mau tanya dulu ke Bung kan Rasman. ada Apa gerbong, kaitannya ada itu? tahapan-tahapannya, Saya Pak. mau Ada katakan tahapan-tahapannya. bahwa data yang saya dapat, ini dalam rangka presumption ya, bukan Iya, menuduh iya, ini iya. ya. Bahwa saudara Saka ini, dia posisinya adalah saat ini pun masih pembebasan bersyarat, dan dia ikut mengajukan gerasi, dan ditolak tahun 2020. Bapak pengacara, Saka, anak ini masih down, up and down mentalnya. Orang yang mengajukan gerasi, orang yang mengajukan pembebasan bersyarat adalah orang yang mengakui perbuatannya. Dan itu clear sampai di situ. Jadi tidak ada keraguan-keraguan. Kalau begitu, ada perubahan yang berbeda hari ini yang kita jadi bingung. Oke. Keterangan ini saja sudah berbeda-beda. Itu poin satu. Saya ke Bu Selis dulu. Bu Selis, Ya. betul bahwa ada gerasi yang pernah diajukan oleh Saka yang kemudian diartikan secara hukum ketika mengajukan gerasi adalah pengakuan bersalah. Gimana, Bu? Sejujurnya kata gerasi sendiri kita Lebih tidak paham, tidak mengerti. Jadi yang saya tahu, Tapi dia dulu betul ya, pernah yang saya mengajukan tahu gerasi. tidak mengerti kata bahasa itu. Bukan. Cuman Gerasi tahu, Bu? nggak ngerti. Oke. Saya Saya aja kira ngerti terlalu apalagi jauh, adik Pak Iwan. saya. Pertanyaan itu terlalu jauh. Mereka makanya- orang awam Bang, ditanya. Iya. Ini berimplikasi Bukan. kepada Saka yang Saka ini Iya. pembebasan bersyarat. Iya. Kalau dia melakukan tindakan hukum di luaran, bisa pembebasan bersyarat dicabut dan berisiko buat dia. Apa itu? Keterangan palsu. Maka tugas pengacara untuk menenangkan dia. Bagaimana saya lihat begitu banyak pengacara rame di media, anak ini masih begini mentalnya, tanpa daun dong dia. Kalau begitu, ini tanggung jawab pengacara untuk menguatkan mentalnya, dan kalau dia tidak kuat menyampaikan sesuatu, jangan hadirkan di sini. Kasihan dia. Makanya Bapak harus jelaskan, gerasi itu, Bu, itu permohonan kepada Presiden untuk dibebaskan. Tapi syaratnya mengakui perbuatannya. Saka mengajukan itu bersama 7 orang yang sekarang juga ada mendekam dalam tahanan. Itu syaratnya, Bu. Tahun berapa, Bang? Abang punya datanya? Tahun 2020 ditolak sama Presiden. Itu data yang saya punya. Clear itu. Jadi ini tidak boleh. Anda punya dokumennya mungkin? Anda mau boleh? Saya dapat data. Boleh saya lihat? Yang Berarti kita- Saka gerasi. Tata Itu itu yang saya kita harus tahu tutup berarti. dong. Oke. Tapi Anda Saka valid Tata ya? itu pengajuan pembebasan bersyarat mengakui Nggak perbuatannya. ngerti kita. Sama dengan ketujuh napi lain, pada saat pengajuan gerasi mengakui semua dan menyatakan penyesalannya. Saka Tata itu statusnya masih PB, belum bebas. Iya. Dan kalau itu dilanggar, kakakku, itu beresiko buat Saka. Kasihan dia. Karena itu bagi pengacaranya, tentukan sikap. Ini orang, kalau mentalnya begini, dia tidak siap tempur. Jangan dibawa-bawa dia. Kasihan dia. Silakan Itu saya satu poin. berikan kesempatan pada Mbak Selis, silakan. Jujur karena emang pemahaman kami tidak mengerti tentang hukum. Ini juga saya dapat kabar Saka boleh pulang juga saya tidak tahu. Tahu-tahu ketika corona hanya dikasih tahu Saka boleh pulang dan itu dadakan, dan yang jebuk juga adik saya, kakaknya Saka yang kedua, itu juga dadakan. Semuanya benar-benar tidak tahu. Terus juga komunikasi dengan pengacara, karena sudah dihukum, kita juga sudah tidak Waktu ada. pengajuan gerasi pun tidak pernah disampaikan ke keluarga waktu itu. Enggak, saya Ibu juga nggak tahu ya? Nggak tahu, Mbak nggak oke. ngerti. Nah, jadi kan lucu, Bu, ya. Iya. Itu saudara ibu punya pengacara. Bu Titin itu bicaranya keras. Bapak ini katanya nggak mau bicara. Bapak tonton terus rame-rame, sekarang Bapak turun. Bapak tidak tahu ternyata faktanya. Data yang saya punya, mereka sudah melakukan gerasi. Oke, itu poin untuk Bang Rasman, Saka. saya mau tanya juga. Tadi kan ini juga harus kemudian diklarifikasi. Iya. Dan ini sudah juga kita dengar di yang lain, bahwa Iya. ada penyiksaan dan sebagainya. Iya. Bang Rasman punya pendapat soal itu? Saya begini, penyiksaan, ada satu yang justru keterangan Saka Tatal itu Ya, sangat artinya baik. dipaksakan malam ini. keterangannya. Sangat baik malam ini. Dia mengatakan tidak bertemu dengan Pak Rudiana. Sementara keterangan para tersangka dan terpidana yang lain, katanya dibawa ke ruangan Pak Rudiana. Malam itu, dipukuli di situ. Banyak keterangan yang berubah-ubah. Jadi yang mana yang mau kita dengar ini? Dia tidak ketemu Rudiana. Terjawab sudah bahwa Pak Rudiana tidak terlibat urusan menangkap mereka, membawa ke ruangan dia, dipukuli dan lain-lain. Itu clear. Makanya saya melakukan cross check data. Kalau itu terjadi, berarti selesai. Kalau saya, Bung Aiman, kalau orang sekarang mengatakan makin karut-marut, itu dunia maya, Pak. Tapi kalau dari fakta, saya melihat mulai mengkerucut kok. Kenapa saya bilang mulai mengkerucut? Yang meng-LP-kan saudara Rudi Irawan
itu sudah ada, karena keterangan melakukan ganda identitas. Yang melaporkan oknum pengacara yang kita duga melakukan atau menyuruh memberikan keterangan yang berbeda, itu inisial JN, itu juga sudah dilaporkan. Dan produser film atau sutradara sudah diperiksa. Kemudian saudara Peggy Setiawan sudah dilakukan tes psikologi, lakukan tes lie detector, kita cek, semua berjalan normal. Kenapa kita di luar ini sekarang sepertinya tidak percaya kepada Polri? Maka sebenarnya saya setuju dengan Pak Indragiri. Beliau ini kan ahli forensik. Hanya saja Bang, yang Abang sampaikan tadi, kalau itu diambil dari Polri, aturannya belum mengatur tentang itu Bang. PK itu tadi. yang repot. Iya, karena itu kita diminta mengajukan. Nah, saya kaget nih. Ini saudara Yudi Alamsa. Saya masih ingat hari Kamis di acara interupsi, 10 hari yang lalu saudara mengatakan minggu ini kami akan lakukan pra-peradilan. Mana itu? Sudah. Kok tidak ada? Ya, makanya saudara ini update. Iya, kok Sekarang update? kita update. Tanyakan ke PN. Kalau Bandung. update mana buktinya? Nah, Bawa ke sini. baca dong, dilihat Kayak saya ini kan. beritanya. Sudah baca Sekarang saya tadi. Saudara ini Kau kepentingannya ini apa? memang saya suruh baca. Masuk Sekarang kuasa. kau saya suruh ke baca kita, nggak baca? Ke Peggy. Tapi kita tolak. Ini bukan Masuk ciri-ciri. kuasa ke sana. Tidak tolak. Karena semua orang tahu reputasi saudara ini seperti apa. Sekarang masuk ke sana, Reputasi. tolak. Sekarang pakai jurus mabuk, Reputasi. dia acak-acak semua. Hah? Ya. Reputasi apa nih? Ya, makanya saudara ini kalau sudah Reputasi tidak saya, dipakai, saya tidak dokter, bisa Bapak. masuk ke satu pihak, sudahlah. Kasih pandangan hukum Reputasi yang apa? benar. Saya dokter. Ya, kasih Saya DPRD pandangan 2 hukum yang periode. benar. Kau Jangan siapa? masuk ke sana ke sini. Kau datang dari kampung-kampung sana ke sini kau. Cerita pula kau lagi. Jangan gitu-gitu kau reputasi orang. Saya ini jelas track recordnya. Iya, ya. Ah, jadi Anda gini. ini masuk kuasa Sekarang kita, saya kita mau bilang tolak. Ke Peggy, ya mengajukan, kita tolak. kau dengarin baik-baik Karena apa? ya. Kami semua di Cibun tahu reputasi saudara seperti apa. Reputasi tahu apa? Reputasi Enggak, saudara itu kau seperti ngomong aja nggak salah. apa? Reputasi. Begini. Bung Nanti Aiman. saya berikan kesempatan. Satu aja. Kita kembali saat lagi, saudara. Pakai Tetaplah bersama saudara kami, ini. Rakyat Bersuara.